Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi kami, Bapak Sawali Wahyu, Eskom Mkom di tempat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farijal Sanaya, Ketua dari kelompok 3, dengan para anggota saya yang bernama Sekar Purbaningsi, Suci Wulandari, Farhaditya, dan Muhammad Yusuf Arif. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aplikasi Self-Assessment Karyawan untuk Monitoring Kasus COVID Berbasis Location Based Service. Untuk slide 2 sampai slide 6 akan dijabarkan oleh Sekar. Oke, proyek ini merupakan perancangan sistem informasi untuk self-assessment karyawan untuk memonitoring kasus COVID berbasis location-based service. Nantinya, pada sistem informasi yang akan diakses dan digunakan oleh web ini, karyawan PT bisa melakukan self-assessment atau dapat disebut pemeriksaan mandiri sebagai bagian monitoring untuk pencegahan atau antisipasi COVID-19 di sebuah lingkungan perusahaan. Oke, next slide selanjutnya. Di sini ada manfaatnya. Yang pertama yaitu memonitoring COVID-19, yang kedua ada pencegahan penularan, yang ketiga ada mengetahui lokasi karyawan, dan keempat ada menghemat waktu. Oke, next. Di sini ada metode pengembangan sistem informasi. Metode pengembangan yang kami gunakan yakni metode waterfall. Kelompok kami memilih metode waterfall karena metode ini cukup sistematis dan terstruktur. Selain itu, karena seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk proyek ini sudah jelas, maka proyek ini bisa dijalankan dalam waktu singkat. Adapun tahapannya yang pertama yaitu requirement definition, yang kedua ada system and software design, yang ketiga ada implementation and unit testing, yang keempat ada integration and system testing, dan yang kelima ada operation and maintenance. Oke, next. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional aplikasi, yakni ada use case diagram aplikasi. Aktor-aktor yang menggunakan sistem informasi ini yaitu ada karyawan, yang kedua ada administrator aplikasi, yang ketiga ada manajemen, dan yang keempat ada tim medis, di mana semua aktor ini harus melakukan login dahulu dan mengisi username dan password. Untuk karyawan sendiri dapat melakukan login, memilih menu, melakukan check-in lokasi, mengisi kuesioner self-assessment, dan melihat histori hasil self-assessment individu. Untuk administrator aplikasi sendiri dapat melakukan login, memilih menu, melakukan verifikasi dan validasi hasil self-assessment, dan melihat laporan hasil self-assessment karyawan. Untuk manajemen dan tim medis sama, yakni dapat login, lalu kedua dapat memilih menu, dan dapat melihat laporan self-assessment karyawan. Oke, next slide selanjutnya yakni ada analisis proses berjalan. Di sini ada activity diagram proses bisnis saat ini. Untuk gambar tersebut merupakan alur dari SOP pencegahan COVID-19 yang berjalan di PT XYZ, di mana karyawan yang merasakan gejala COVID-19 harus bertindak kooperatif dengan melaporkan kepada pihak manajemen. Manajemen yang menerima laporan tersebut kemudian akan meneruskan kepada tim medis untuk kemudian dilakukan penjadwalan pemeriksaan PCR atau antigen. Lalu, proses bisnis diakhiri dengan karyawan menerima hasil tes. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Suci. Kepada Suci dipersilahkan. Di sini ada activity diagram usulan. Activity diagram usulan itu memiliki 3 proses. Yang pertama, karyawan mengisi asesmen COVID-19. Yang kedua, admin mengecek dan memverifikasi hasil asesmen. Yang ketiga, karyawan, manajemen, dan tim medis mengecek laporan. Next. Berikut ini adalah diagram activity sistem usulan. Yang pertama adalah karyawan mengisi asesmen COVID-19. Pada gambar tersebut, hal yang pertama dilakukan yaitu karyawan melakukan login ke dalam sistem, dan sistem akan memvalidasi akun yang digunakan oleh karyawan tersebut. Jika akun tersebut valid, maka sistem akan menampilkan menu sistem, kemudian karyawan akan melakukan check-in. Setelah itu, data check-in akan disimpan oleh sistem, dan karyawan akan memilih menu isi asesmen COVID-19. Di dalam menu asesmen nantinya, karyawan melakukan pemeriksaan mandiri dengan cara mengisi asesmen yang telah disediakan oleh sistem tersebut. Setelah itu, karyawan akan mengumpulkan atau mensubmit hasil asesmen tersebut dan sistem akan menyimpan data ke dalam database. Proses kedua yaitu admin mengecek dan memvalidasi hasil asesmen.
di mana akan dimulai pada admin memulai dengan melakukan login terlebih dahulu, kemudian sistem akan memvalidasi akun yang digunakan oleh admin tersebut. Jika akun tersebut valid, maka sistem akan menampilkan menu sistem. Dan admin akan memilih menu cek dan menu cek data assessment. Setelah itu, admin akan memeriksa data-data tersebut sebelum akhirnya memverifikasi hasil asesmen tersebut. Kemudian, jika validasi selesai, maka tugas admin selesai. Yang ketiga adalah karyawan, manajemen, dan tim medis mengecek laporan. Karena aktivitas yang dilakukan itu sama, yaitu sama-sama melakukan pengecekan laporan harian, maka karyawan, tim medis, dan manajemen digabungkan dalam satu verifikasi. Hal yang dilakukan itu hampir sama, yaitu pertama adalah login, kemudian sistem akan memvalidasi akun yang digunakan oleh aktor-aktor tersebut. Jika akun tersebut valid, maka sistem akan menampilkan menu sistem, dan aktor-aktor tersebut akan memilih menu laporan. Setelah itu, sistem akan menampilkan menu laporan, di mana laporan akan tampil jika pengiriman telah dilakukan, dan sistem akan dilihat oleh karyawan. Next. Di sini ada kelas diagram sistem usulan. Pada gambar di atas, ada dua relasi yang digunakan secara umum, yaitu association untuk relasi antar kelas yang saling melakukan interaksi, dan generation yang dilambangkan dengan panah dari subclass mengarah ke superclass. Ini digunakan untuk relasi antar superclass atau class utama dengan subclass yang menerima pewarisan atau internet dari superclass. Superclass di sini adalah user yang mempunyai atribut username, password, nama lengkap, nick, level user, login, dan pilih menu. Kemudian di sini ada subclass, yaitu karyawan, admin, manajemen, dan tim medis. Pada kelas diagram di atas memiliki 9 class. Kemudian memiliki 4 pengguna antara lain karyawan, tim medis, dan manajemen. Karyawan bisa mengakses asesmen, kemudian melihat laporan individu. Kemudian di sini admin bisa melakukan verifikasi dan validasi. Setelah itu admin bisa melihat hasil laporan dan laporan keseluruhan. Jadi admin bisa melakukan pengecekan laporan individu dan juga keseluruhan. Kemudian di sini tim medis dan manajemen bisa melihat laporan secara keseluruhan dan juga individu. Berikutnya yaitu sequence diagram, yaitu langkah-langkah untuk mengisi asesmen karyawan. Yang pertama, karyawan mengisi asesmen. Yang kedua, admin mengecek dan memvalidasi hasil asesmen. Yang ketiga, karyawan, manajemen, dan tim medis. Next. Pada diagram ke-1 yaitu karyawan menggambarkan alur proses yang dilakukan oleh karyawan, di mana karyawan melakukan proses login ke aplikasi karyawan untuk mengisi asesmen pada perusahaan. Karyawan harus login dahulu di aplikasi yang sudah disediakan oleh perusahaan, di mana karyawan harus mengikuti langkah-langkah yang ada pada menu aplikasi untuk mengisi asesmen, yang nantinya akan diinput otomatis ke dalam database untuk laporan. Untuk diagram yang kedua yaitu administrator menggambarkan alur proses pembuatan laporan yang digunakan oleh admin, di mana admin harus login dahulu di aplikasi yang sudah disediakan oleh perusahaan. Setelah pengecekan selesai dilakukan, maka admin akan membuat laporan dan mengirimnya. Jika sukses, maka akan ada pesan yang menyatakan bahwa laporan berhasil dikirim. Next. Berikutnya yaitu model arsitektur komponen diagram. Untuk model arsitektur di mana diagram ini mempresentasikan cara atau basis apa yang digunakan untuk mengakses sistem beserta database-nya. Dalam hal ini karena sejak awal sudah ditentukan bahwa sistem informasi ini berbasis web, maka arsitektur modelnya pun adalah webpack yang bisa diakses melalui PC atau mobile, disertai dengan interface yang ada, yaitu self-assessment, verifikasi laporan, dan validasi laporan. Nantinya komponen inilah yang akan bisa mengakses sistem dan database yang ada untuk sistem informasi ini. Next. Berikutnya yaitu deployment arsitektur sistem.
Pada gambar di atas menunjukkan konsol terhubung dengan internet, di mana untuk melangkah ke tahap selanjutnya membutuhkan internet. Konsol kemudian terhubung dengan regional server, country server, dan logging server. Secara spesifik, development diagram dapat membuat physical model tentang bagaimana komponen perangkat lunak digunakan pada komponen perangkat keras. Yang dikenal sebagai node ini adalah salah satu diagram paling penting untuk tingkat implementasi perangkat lunak. Saya akan menjelaskan tentang state diagram. Yang pertama adalah state diagram dari proses karyawan mengisi asesmen. Aktivitas dimulai ketika karyawan login ke dalam sistem, dan sistem akan memproses username dan password. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi. Jika username dan password benar, maka akan masuk ke menu sistem. Jika username dan password salah, maka harus melakukan login kembali. Setelah menu sistem muncul, karyawan akan memilih menu Self Assessment. Setelah itu, karyawan bisa melakukan check-in lokasi dan data lokasi akan tersimpan. Tujuan check-in lokasi ini agar lokasi karyawan bisa terdeteksi. Kemudian akan muncul pertanyaan assessment dan karyawan bisa mengisi assessment. Setelah selesai mengisi assessment, karyawan akan mengirim hasil assessment yang kemudian tersimpan dalam database. State diagram yang kedua adalah proses admin mengecek dan memvalidasi laporan. Aktivitas dimulai ketika admin login ke dalam sistem, dan sistem akan memproses username dan password. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi. Jika username dan password benar, maka akan masuk ke menu sistem. Jika username dan password salah, maka harus melakukan login kembali. Setelah admin berhasil login, admin akan masuk ke halaman menu sistem dan memilih menu Check Data Assessment. Data kuesioner akan terlihat. Berikutnya, Self Assessment akan diverifikasi dan divalidasi oleh admin untuk menjadi laporan yang kemudian disimpan di database. State diagram yang ketiga adalah karyawan dan manajemen dan tim medis mengecek laporan. Aktivitas dimulai ketika karyawan, manajemen, dan tim medis login ke dalam sistem, dan sistem akan memproses username dan password. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi. Jika username dan password benar, maka akan masuk ke menu sistem. Jika username dan password salah, maka harus melakukan login kembali. Setelah karyawan, manajemen, dan tim medis berhasil login ke dalam sistem, maka akan tampil menu sistem. Pada menu sistem, manajemen, karyawan, dan tim medis akan memilih menu laporan, di mana data laporan akan tampil jika pengiriman telah dilakukan. Penerimaan laporan ini sekaligus mengakhiri alur dari proses bisnis yang dilakukan dalam sistem informasi ini. Berikutnya adalah package diagram subsystem. Package UI terhubung dengan package pemeriksaan mandiri yang kemudian terhubung dengan package check-in lokasi dan kemudian terhubung dengan package isi assessment dan submit questionnaire. Package UI terhubung juga dengan package GUI manager dan juga external storage. Package external storage terdiri dari package random storage dan stream storage. Package storage dan stream storage terhubung dengan repository dan file storage yang mana bagian dari package storage manager. Berikutnya adalah collaboration diagram sistem usulan. Yang pertama adalah karyawan mengisi asesmen. Diagram pertama ini mempresentasikan alur atau skenario yang dijalankan oleh karyawan ketika melakukan pengisian kuesioner. Yang pertama, karyawan akan melakukan login, kemudian login itu akan divalidasi. Setelah itu, karyawan akan menuju sistem dan memilih menu self-assessment. Berikutnya akan muncul halaman check-in lokasi, dan karyawan akan melakukan submit check-in lokasi. Setelah data lokasi tersimpan, akan tampil halaman self-assessment. Kemudian, karyawan mengisi self-assessment. Setelah itu, self-assessment akan disubmit untuk disimpan ke database, dan kemudian datanya akan bisa diakses oleh administrator. Diagram kedua adalah admin memverifikasi dan memvalidasi hasil asesmen. Diagram kedua ini mempresentasikan alur atau skenario yang dijalankan admin ketika melakukan verifikasi dan validasi hasil asesmen. Yang pertama, admin akan melakukan login, dan login tersebut akan divalidasi. Setelah itu, admin akan menuju ke menu dan memilih menu untuk cek data asesmen. Kemudian admin akan melakukan verifikasi hasil asesmen. Setelah verifikasi selesai dilakukan, maka admin akan memvalidasi hasil asesmen untuk membuat laporan, kemudian menyimpannya ke dalam database yang hasilnya bisa diakses oleh karyawan, manajemen, dan tim medis.
Baik, di sini saya akan menjabarkan tentang user interface atau tampilan antarmuka. Yang pertama, ada halaman landing page. Halaman ini merupakan halaman antarmuka yang pertama kali terlihat jika kita membuka sistem informasi berbasis web PT Exeget. Dan di dalam halaman ini tersedia tautan untuk melakukan login bagi karyawan, manajemen, dan tim medis, dan juga admin. Di sini juga terdapat menu About, Help, dan kembali ke Home. Dan kemudian yang kedua ada halaman login. Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk melakukan login dalam sistem informasi ini. Nantinya semua pengguna, baik itu karyawan, manajemen, dan tim medis, dan admin, akan menggunakan halaman tersebut ketika mereka melakukan login ke dalam sistem ini. Next. Halaman dashboard. Dalam halaman dashboard yang akan digunakan karyawan, tentunya untuk pengguna lain akan ada penyesuaian terhadap menu sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Nantinya, karyawan akan bisa memantau status kesehatan mereka berdasarkan pemeriksaan mandiri yang telah mereka lakukan dalam beberapa hari sebelum, yaitu mulai dari suhu tubuh, fitur mulai isi self-assessment, tetapi sebelum isi self-assessment, karyawan diwajibkan untuk check-in lokasi terlebih dahulu. Dan yang terakhir, bisa lihat hasil grafik kesehatan per minggu. Selain itu, karyawan bisa mengakses menu lainnya yang ada di sebelah kiri dari halaman tersebut. Di bar atas terdapat juga menu notifikasi dan juga menu atur profile. Kemudian yang keempat, ada halaman check-in lokasi. Sebelum karyawan melakukan self-assessment, karyawan diharuskan melakukan check-in lokasi. Pada halaman ini, aplikasi akan mendeteksi lokasi di mana pegawai melakukan login. Kemudian aplikasi akan mengirimkan data lokasi karyawan untuk disimpan di dalam sistem sebelum karyawan mengisi halaman self-assessment. Next. Kemudian ada halaman self-assessment. Halaman self-assessment ini adalah halaman yang digunakan karyawan untuk melakukan self-assessment atau pemeriksaan mandiri. Dan di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan terkait COVID-19 yang harus dijawab oleh karyawan dengan sejujurnya. Nantinya, jika karyawan sudah selesai mengisi self-assessment, user akan mengklik kirim untuk mengetahui hasil dari assessment tersebut. Kemudian, yang keenam ada halaman hasil cek assessment. Halaman hasil self-assessment COVID-19 ini adalah halaman yang ditampilkan setelah karyawan mengisi self-assessment COVID-19. Apabila karyawan tidak terindikasi terkena COVID, maka akan muncul pesan saudara tidak terindikasi terkena COVID-19. Sedangkan, bila terindikasi COVID-19, maka akan muncul pesan saudara terindikasi terkena COVID-19 dan diminta segera menghubungi rumah sakit dan tim medis terdekat. Selesai sampai di sini. Mungkin itu saja kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.